Bab 1511, berada di atas kapal yang sama. Tuan Dev, apa kamu datang ke kediaman keluarga raya karena ingin menyampaikan sesuatu kepada kami? Rafael tahu, Dev datang ke keluarga raya pasti karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dev mengangguk, kepala keluarga raya, besok saya akan pergi ke arena bela diri untuk bertemu dengan August, menggunakan Navin untuk ditukar dengan Weni. Saya merasa perkataan August tidak bisa dipercaya begitu saja, jadi saya ingin meminta bantuan keluarga raya untuk menyebarkan berita ini. Saat hari pertukaran nanti akan ada banyak orang-orang dari komunitas bela diri yang hadir, dan saya percaya August tidak akan berani macam-macam di depan begitu banyak orang. Apa? Weni ternyata ditangkap oleh August. Lionel yang mendengarnya seketika menjadi sangat marah. Tuan Dev, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan hal ini dengan baik. Rafael mengangguk. Lalu ada satu hal lagi, yaitu meminta agar semua keluarga dan klan bela diri yang telah menyinggung saya untuk datang sendiri ke keluarga raya dan menebus dosa mereka. Hari ini saya akan duduk di kediaman keluarga raya untuk menunggu keluarga dan klan bela diri ini, beritahu pada mereka kalau mereka hanya punya waktu 1 hari. Setelah lewat dari hari ini, maka mereka tinggal menunggu dimusnahkan hingga ke akarnya. Dev berkata dengan tatapan mata yang penuh dengan niat membunuh. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Dev, Rafael tanpa sadar gemetaran. Namun dia tahu alasan Dev melakukan hal ini adalah untuk mendukung keluarga raya. Dengan situasi di komunitas bela diri Kota Gama saat ini, keluarga raya terisolasi dan cepat atau lambat pasti akan menjadi target santapan dari banyak klan dan keluarga. Sedangkan Dev sengaja bertindak mencolok seperti ini karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan kepada keluarga dan klan bela diri, agar tidak mengincar keluarga raya lagi. Tidak lama kemudian, kabar Dev masih hidup dan sudah kembali ke Kota Gama tersebar di forum bela diri dengan cepat. Pria berjubah hitam yang telah menghancurkan 13 klan dan keluarga bela diri akhir-akhir ini ternyata adalah Dev. Hal ini membuat banyak klan dan keluarga bela diri yang mengincar Dev merasa panik. Dev ini memang sangat luar biasa, bisa melenyapkan 13 klan dan keluarga bela diri sekaligus. Waktu itu banyak yang berspekulasi kalau pria berjubah hitam itu adalah Ergon, tidak disangka itu adalah Dev. Tunggu dan lihat saja, pasti akan ada klan dan keluarga bela diri di komunitas bela diri Kota Gama yang mengalami kesialan lagi. Semua orang mulai berdiskusi, dan banyak klan serta keluarga bela diri yang mulai menyiapkan hadiah mewah lalu menginjakkan kaki di keluarga raya untuk menebus kesalahan mereka pada Dev. Dengan adanya beberapa keluarga dan klan bela diri yang menjadi contoh di depan, tidak ada orang yang berani memprovokasi hewan buas seperti Dev ini. Di dalam aliansi seni bela diri, August menemui Arthur dengan tergesa-gesa. Ketua Arthur, Dev sudah memajukan waktu pertukaran dan memposting alamat. Pertukarannya, besok pasti akan banyak orang yang datang ke arena bela diri, apa yang harus kita lakukan? August bertanya dengan cemas. Mereka yang awalnya berniat untuk menyerang Dev di arena bela diri, walaupun ada saksi juga tidak akan terlalu banyak orang. Tapi saat ini, Dev langsung membocorkan masalah ini dan pada saatnya entah berapa banyak orang yang akan hadir. Jika mereka menyerang Dev, maka aliansi seni bela diri akan diserang secara verbal oleh semua orang di komunitas bela diri. Tetap lakukan sesuai rencana kita besok, masalah sudah tiba di titik ini, membunuh Dev adalah kunci terpenting, mengenai opini publik, kita bisa menekannya setelah semuanya selesai. Arthur sudah membuat rencana, 4 orang ahli jubah hitam perunggu juga sudah diatur, tidak mungkin mereka melakukan perubahan di detik-detik terakhir lagi. Lalu berapa besar persentase peluang untuk membunuh Dev? Tanya August. 100%, jika 4 ahli jubah hitam perunggu turun tangan, maka Dev tidak akan bisa kabur, kali ini saya akan memastikan kematiannya dengan mataku sendiri. Arthur menyipitkan matanya dan tatapan matanya penuh dengan keyakinan. August juga merasa lega, setelah mengalami kekalahan telak dalam pertarungan terakhirnya dengan Dev, August mulai merasa takut pada Dev di dalam hatinya. Sebelum membunuh Dev, untuk membungkam pihak pemerintahan, saya rasa saya perlu menemui Tuan Graham dan meminta pihak pemerintah untuk menghukum Dev. Karena Dev sudah melenyapkan belasan keluarga dan klan bela diri, tidak peduli dendam apapun yang mereka miliki, dia tidak seharusnya melakukan hal ini. Pada saat ini, Robin berjalan masuk dengan perlahan dan berkata, Tuan Graham itu berada di atas kapal yang sama dengan Dev, bagaimana mungkin dia akan menghukum Dev? Tanya Arthur. Bab 1512, Tekanan. Benar, jika bukan karena Tuan Graham mendukung Dev dari belakang, mana mungkin dia bisa berkembang hingga hari ini, dia pasti sudah mati sejak awal. August juga berkata dengan kesal. Akan lebih baik jika Tuan Graham tidak ikut campur, jika Tuan Graham tidak ikut campur maka aliansi seni bela diri dapat menggunakan alasan menghilangkan ancaman para rakyat dan pada saatnya nanti walau membunuh Dev di hadapan semua orang, pihak pemerintahan juga tidak akan mencari masalah dengan kita. Robin berkata dan mengangkat sudut bibirnya.
Dia menebak Tuan Graham tidak akan memedulikan Dev, apalagi menghukumnya, jadi mereka bisa menggunakannya sebagai alasan. Lalu siapa yang akan pergi untuk berbicara dengan Tuan Graham? Tanya Arthur. Pokoknya dia tidak berani, bertemu dengan Tuan Graham akan membuat Arthur gemetar ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai ketua aliansi tentu saja kamu yang pergi, namun kamu bisa menghubungi beberapa klan dan keluarga bela diri lainnya untuk pergi bersama, dan menekan Tuan Graham. Robin berkata kepada Arthur. Arthur tercengang. Kamu tidak berani, sedikit penghinaan melintas di mata Robin. Setelah ragu-ragu sejenak, Arthur menggertakkan giginya, berani, kenapa tidak berani? Majelis Perlindungan Hukum. Di luar pintu, Arthur memblokir area itu bersama dengan belasan juru bicara dari klan dan keluarga bela diri yang hendak meminta penjelasan dari Tuan Graham. Junior melaporkan kepada Tuan Graham, Dev ternyata memang tidak mati, orang yang melenyapkan belasan klan dan keluarga bela diri itu adalah dia. Sekarang Arthur membawa belasan orang dari klan dan keluarga bela diri itu datang untuk meminta pihak pemerintah menghukum Dev. Biarkan mereka masuk. Tuan Graham berkata dengan raut wajah tenang. Junior mengangguk, tidak lama kemudian, Arthur dan orang-orang dari klan dan keluarga bela diri itu dibawa masuk. Saat orang-orang ini bertemu dengan Tuan Graham, mereka semua bergidik dan hawa dingin mulai menyelimuti hati mereka. Duduk. Tuan Graham berkata dengan ringan. Namun Arthur dan yang lainnya tidak berani duduk, menghadapi Tuan Graham mereka merasakan perasaan tertekan yang membuat nafas mereka sesak. Melihat orang-orang ini tidak mau duduk, Tuan Graham kembali bicara dengan perlahan, ada urusan apa kalian datang mencariku? Satu kalimat dari Tuan Graham membuat banyak orang menundukkan kepala mereka dan tidak berani menatap Tuan Graham secara langsung. Arthur melihat ke kanan dan ke kiri, melihat tidak ada yang berani bicara, akhirnya mau tidak mau dia yang berbicara. Tuan Graham, Dev telah menghancurkan belasan klan dan keluarga bela diri yang tergabung di dalam aliansi seni bela diri, sekarang dia sudah meniprovokasi secara terang-terangan, kami berharap pihak pemerintahan dapat turun tangan dan menghukum Dev, memberikan penjelasan kepada klan dan keluarga yang dihancurkan. Arthur merasa sangat tegang dan bahkan jantungnya berdegup kencang. Ya, saya sudah tahu masalah ini. Tuan Graham mengangguk, lalu. Arthur tercengang lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak ada lalu, kami hanya berharap Dev dihukum dan dapat membunuh Dev. Kamu membawa begitu banyak orang kemari hanya untuk membicarakan masalah ini denganku. Tuan Graham bertanya dengan sangat tenang. Benar, mereka berharap Tuan Graham dapat menegakkan keadilan. Wajah Arthur seketika memerah dan jantungnya sudah hampir lepas. Kalian semua mempunyai maksud yang sama. Tuan Graham melirik kerumunan orang di sekelilingnya dan bertanya. Namun tidak ada yang berbicara, mereka semua menundukkan kepala mereka dan bahkan tidak berani bernafas. Arthur, sepertinya bukan itu maksud mereka. Melihat tidak ada yang berbicara, Tuan Graham bertanya kepada Arthur. Arthur seketika menjadi panik dan segera berbicara kepada kerumunan orang itu, kalian, katakan sesuatu, Tuan Graham bertanya kepada kalian, bukankah kita sudah menyepakatinya sebelum datang kemari? Arthur berteriak marah kepada kerumunan orang itu namun mereka tetap tidak bicara, mereka semua hanya menundukkan kepala mereka. Tidak peduli apa yang Arthur katakan, tidak ada yang berani bicara, kening Arthur seketika dibanjiri oleh keringat dingin. Arthur, Tuan Graham berteriak. Tuan Graham. Tubuh Arthur gemetaran, dia tahu Tuan Graham sudah marah. Kamu memimpin kerumunan orang untuk mengepung Majelis Perlindungan Hukum dan memberi tekanan kepada saya, ini adalah tindakan yang sudah melampaui batas. Tuan Graham berkata dengan nada bicara yang dingin, lalu mengangkat tangannya dan mengibaskannya dengan ringan. Sebuah kekuatan besar menghantam dan sebelum Arthur sempat bereaksi, dia sudah terhempas keluar dan menghantam tanah dengan keras. Bab 1513, Dugaanku. Orang lain yang melihat pemandangan ini seketika gemetar ketakutan dan tidak berani bernafas. Arthur segera bangkit berdiri dan menundukkan kepalanya di hadapan Tuan Graham, dia tidak berani berkutik lagi. Kalian semua tampar mulut kalian sendiri sebanyak 10 kali sebagai hukuman, jika berani melawan pihak pemerintahan lagi, kalian akan dibunuh tanpa ampun. 3 kata, dibunuh tanpa ampun, yang diucapkan oleh Tuan Graham membuat orang-orang dari klan dan keluarga bela diri hampir mengompol ketakutan. Tidak ada yang berani ragu-ragu dan mulai menampari mulut mereka sendiri dengan keras, yang satu lebih keras daripada yang lain dan lebih nyaring daripada yang lain. Sedangkan Arthur gemetaran seperti saringan. Selama beberapa waktu ini, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh aliansi seni bela diri, pihak pemerintah seolah tidak turun tangan untuk menghentikannya, bahkan Tuan Graham sekalipun. Hal ini membuat Arthur memiliki ilusi dan merasa bahwa kekuatan yang dimiliki oleh aliansi seni bela diri saat ini mulai membuat Tuan Graham takut. Namun pada saat ini Arthur baru menyadari, di mata Tuan Graham mereka orang-orang ini bahkan tidak sebanding dengan kotoran.
Setelah mereka selesai menamparkan diri mereka sendiri, Tuan Graham berkata dengan dingin, "Nya kalian semua, mengenai masalah Dev kalian selesaikan sendiri." Arthur mengangguk dan segera membawa orang-orang itu pergi. Setelah Arthur dan yang lainnya pergi, Junior menatap Tuan Graham dengan bingung, "Tuan Graham, bukankah kamu menempatkan Dev dalam posisi bahaya jika berkata seperti itu? Orang-orang di aliansi seni bela diri itu pasti akan mencari cara untuk membunuh Dev." Tuan Graham menyeringai, "Kekuatan Dev itu sudah melebihi bayanganku, sepertinya semakin besar tekanan yang dia hadapi, semakin cepat pula pertumbuhan kekuatannya, jadi ini adalah saatnya untuk memberi tekanan kepadanya." Junior tidak mengerti apa maksud Tuan Graham, tapi Junior tidak berhak mempertanyakan sesuatu yang dilakukan oleh Tuan Graham. Arthur yang berjalan keluar dari Majelis Perlindungan Hukum sedang menepuk-nepuk dadanya dan nafasnya terengah-engah. "Nyawaku hampir saja melayang, kalau ada urusan seperti ini saya tidak akan datang lagi," Arthur berkata sambil menyeka keringat dingin di keningnya. Sedangkan orang-orang dari keluarga dan klan bela diri lainnya terlihat marah dan sedang menuding Arthur. Awalnya mereka dipanggil hanya untuk memberi dukungan, Arthur juga menjamin kalau tidak akan ada masalah. Tapi sekarang wajah mereka sudah membengkak dan setelah pulang mereka pasti akan ditertawai. Setelah kembali ke aliansi seni bela diri, Robin bertanya kepada Arthur, "Ketua aliansi, bagaimana respons dari Tuan Graham?" "Respons apanya? Jika ada urusan memberi tekanan kepada pihak pemerintahan seperti ini, kalian saja yang pergi, saya hampir mati di Majelis Perlindungan Hukum," Arthur berteriak dengan kesal. Robin melihat sifat Arthur dan tiba-tiba tertawa, sepertinya dia sudah menduga sejak awal hasilnya akan seperti ini. "Apakah Tuan Graham berkata agar aliansi seni bela diri yang menanganinya sendiri?" tanya Robin. Arthur tercengang, "Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" "Hanya dugaanku saja," Robin menyeringai, "jika Tuan Graham ingin campur tangan, dia tidak mungkin membiarkan komunitas bela diri Kota Gama menjadi kacau balau seperti ini, sepertinya Tuan Graham sedang menunggu komunitas bela diri Kota Gama berada dalam situasi paling kacau, lalu merombak dan membangun kembali seluruh komunitas bela diri Kota Gama." "Sialan, kamu sudah tahu dan memintaku pergi menemui Tuan Graham, kamu sudah merencanakannya bukan? Saya hampir saja mati ditampari oleh Tuan Graham." Arthur yang mendengarnya seketika berteriak marah kepada Robin. Namun dia hanya berteriak saja, dia juga tidak berani melakukan apapun pada Robin. Di aliansi seni bela diri kekuasaan yang dimiliki oleh Robin sudah lebih besar daripada dia yang merupakan ketua aliansi. Robin menatap Arthur yang marah dan tersenyum ringan, "Cepat buat persiapan untuk membunuh Dev, jika kali ini gagal lagi, Maha Kuasa tidak akan mengampunimu." Setelah Arthur mendengar nama Maha Kuasa, tubuhnya gemetar, raut wajahnya kembali menjadi muram dan dia bergegas keluar dari aliansi seni bela diri lalu pergi ke arena bela diri untuk membuat persiapan, dia harus memastikan tidak ada yang salah. Setelah Arthur pergi, Robin mencibir, "Dasar bodoh, orang seperti ini juga bisa menjabat sebagai ketua aliansi." Robin kembali ke halaman belakang untuk melanjutkan latihannya. Bab 1514, Meminta Maaf. Keesokan harinya, arena bela diri dipenuhi dengan lautan manusia, ada puluhan ribu orang yang hadir, banyak orang yang datang dan ingin melihat keramaian karena Dev sudah berkali-kali membuat keajaiban. Pertukaran sandera di arena bela diri hari ini belum pernah terjadi sebelumnya di dalam komunitas bela diri. Terutama, yang ditangkap dan disandera adalah kepala keluarga-keluarga King, kejadian langka seperti ini membuat semua orang ingin datang dan melihatnya. Arthur menatap ke lautan manusia yang mengerumuni dan raut wajahnya tampak muram. "Ketua Arthur, apakah kita tetap bertindak nanti?" Saat ini seorang jubah hitam perunggu bertanya kepada Arthur. "Ada begitu banyak orang di arena, jika mereka bertindak secara terang-terangan, sepertinya akan berdampak buruk pada reputasi aliansi seni bela diri." "Ya, tetap bertindak, asalkan dapat membunuh Dev, masalah lainnya dapat diatasi dengan mudah." Arthur menggertakkan giginya. Jubah hitam perunggu mengangguk lalu berbalik pergi untuk membuat persiapan. Tidak lama kemudian, August membawa Wenny ke arena bela diri dan langsung duduk di samping Arthur. "Ketua Arthur, sepertinya Dev membuat kehebohan seperti ini karena takut aliansi seni bela diri akan menyerangnya. Saat Dev datang nanti kita tidak boleh melepaskan kesempatan begitu saja." August takut Arthur melihat begitu banyak orang yang datang dan melepaskan kesempatan untuk menyerang Dev. "Jangan khawatir, hari ini Dev harus mati." Sepasang mata Arthur menyipit. "Baguslah kalau begitu," August mengangguk. Pada saat ini tidak jauh dari arena bela diri, 4 tetua iblis sudah membawa Navin bersama mereka, Raphael juga membawa para ahli keluarga raya. Mereka tahu, asalkan Dev menampakkan dirinya maka aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Dev, pada saatnya jika aliansi seni bela diri memilih mengabaikan reputasi mereka dan benar-benar menyerang Dev, mereka yang ada di sini juga dapat membantu. "Tuan Dev, bagaimana kalau kamu tidak perlu menampakkan diri, kami saja yang membawa Navin pergi untuk ditukar dengan Nona Wenny," Amon berkata kepada Dev.
Tidak perlu, jika saya tidak muncul, bukankah itu menunjukkan saya takut pada aliansi seni bela diri, dan hari ini ada begitu banyak orang yang hadir, meskipun aliansi seni bela diri tidak tahu malu tapi mereka tidak akan menyerangku di depan umum seperti ini. Dev tidak percaya kalau aliansi seni bela diri begitu tidak tahu malu, dan berani bermain kotor di hadapan puluhan ribu orang. Sepertinya Dev masih terlalu melebih-lebihkan batasan moral yang dimiliki aliansi seni bela diri. Hahaha, saudara Dev, sepertinya kamu masih melebih-lebihkan orang-orang di aliansi seni bela diri ini. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa yang ceria. Diikuti dengan waskita yang menghampiri bersama dengan Mia. Dev mengenal Mia tapi dia belum pernah bertemu dengan waskita, dan di saat dia melihat waskita, dia seketika tercengang. Karena dia dapat merasakan aliran kekuatan spiritual yang luar biasa di dalam tubuh waskita. Kultivator abadi. Dev tampak terkejut, dia tidak menyangka waskita adalah seorang kultivator abadi. Tuan Dev, ini adalah kepala keluarga Zefri, waskita Zefri. Rafael memperkenalkannya kepada Dev. Dev mengernyitkan keningnya, waskita jelas-jelas merupakan seorang kultivator abadi tapi mengapa Mia yang merupakan putri dari waskita malah menjadi seorang ahli bela diri? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dev tampak ragu, namun ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal seperti ini, terlebih lagi waskita belum tentu memberitahu dirinya. Saudara Rafael, beberapa waktu ini putriku selalu mencari masalah dengan keluarga raya, saya meminta maaf untuk itu. Saya sudah menyelidiki masalah ini dan ternyata memang bukan Lionel, saya juga masih mencari orang itu. Waskita melangkah maju dan meminta maaf kepada Rafael. Kepala keluarga Zefri, kamu terlalu sungkan, ini hanya sebuah kesalahpahaman, yang penting sudah dijelaskan. Rafael segera menjawab dengan sopan. Sedangkan Mia menatap Lionel dengan tatapan penuh rasa bersalah. Karena masalah ini membuat Mia sangat malu, namun untung saja dia masih memiliki tubuh yang tidak tercela, ini juga merupakan keberuntungan di tengah-tengah ketidakberuntungan. Kepala keluarga Zefri, kalau boleh tahu apa maksud perkataanmu tadi? Saat ini, Dev melangkah maju dan bertanya kepada waskita. Bab 1515, saya memang orang picik. Arthur sudah memasang formasi sihir di arena bela diri, jelas-jelas dia ingin menyerangmu, sepertinya aliansi seni bela diri tidak akan berhenti sebelum membunuhmu, bahkan di hadapan begitu banyak orang mereka tetap akan menyerangmu. Kata waskita. Mendengar perkataan waskita, Dev seketika mengernyitkan keningnya. Tuan Dev, sebaiknya kamu jangan pergi, selama kami membawa Navin ke sana, walaupun kamu tidak muncul, August tidak mungkin tidak melakukan pertukaran, kita pasti akan membawa Nona Weni kembali dengan selamat. Amon membujuk Dev. Karena sudah mengetahui bahwa aliansi seni bela diri memasang formasi sihir di arena bela diri, maka tidak boleh membiarkan Dev menunjukkan diri. Saya tetap akan pergi. Dev menyipitkan matanya, jika pertarungan benar-benar terjadi, kalian segera pergi dan bawa Weni kembali ke lembah pengobatan, jangan pedulikan saya, jika saya tidak bisa menang melawan mereka, saya pasti akan kabur. Amon masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Dev sudah mengulurkan tangannya untuk menghentikan dia. Karena tidak punya pilihan lain, mereka semua mengikuti Dev berjalan menuju arena bela diri. Di tengah arena bela diri, August melihat Dev yang tidak kunjung datang mulai merasa sedikit cemas. Apakah Dev ini sudah takut? Atau menyadari kalau kita akan menyerang dia dan tidak berani datang? August berkata sambil mengernyitkan keningnya. Tidak mungkin, dengan karakter Dev, walau dia tahu kita akan menyergapnya dia juga tetap akan datang, kita tunggu saja. Arthur sebaliknya tidak merasa panik, dan berkata dengan ringan. Setelah menunggu belasan menit, semua orang akhirnya melihat kehadiran Dev. Cepat lihat, itu Dev. Setelah Dev muncul, ada seseorang yang tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh dan melihat ke arah Dev, di belakang Dev ada 4 tetua iblis yang sedang memegang Navin. Saat ini wajah Navin tampak sangat menyedihkan, jelas-jelas dia sudah dipukuli dan tidak lagi terlihat seperti kepala keluarga King yang berwibawa. August menatap Dev yang muncul dengan tatapan tajam, dan tatapannya itu dipenuhi dengan keinginan membunuh. Sedangkan Arthur menyipitkan matanya dan berkata, akhirnya kamu datang juga. Dev membawa Navin berjalan ke atas arena bela diri dan menatap August dengan dingin. August, saya sudah membawa ayahmu kemari, lepaskan Weni sekarang juga dan saya akan membiarkan ayahmu pulang. Dev, dasar orang picik, kamu berani memukuli ayahku, kamu ingat saja ini, keluarga King tidak akan mengampunimu. Navin sudah dipukuli hingga babak belur seperti ini, August tentu saja harus mengeluarkan kata-kata kejam untuk menyelamatkan muka keluarga King. Setelah selesai bicara, August melambaikan tangannya sebagai isyarat agar anak buahnya melepaskan Weni. Weni berlari ke sisi Dev dan tatapannya penuh haru, Kak Dev, tidak disangka kamu masih hidup, ini sangat baik. Air mata Weni terus mengalir, melihat Dev masih hidup dia benar-benar sangat senang. Weni, sekarang bukan waktunya untuk berbincang-bincang, segera pergi dari sini bersama dengan 4 tetua iblis.
Dev berbisik kepada Wenny. Wenny tentu tidak tahu apa yang terjadi tapi dia tetap pergi ke sisi empat tetua iblis dengan patuh, dan setelah Dev menatap tajam ke arah mereka, empat tetua iblis hanya bisa membawa Wenny pergi. Dev, saya sudah melepaskan orangmu, kenapa kamu masih tidak melepaskan ayahku? August berteriak dengan dingin pada Dev. Jangan khawatir, saya pasti akan melepaskan ayahmu, namun tidak sekarang. Kalian keluarga King dan aliansi seni bela diri begitu tidak tahu malu, beraninya memasang formasi sihir di arena bela diri dan ingin menangkapku. Saya tidak akan memberikan kesempatan itu kepada kalian. Biarkan ayahmu mengantarku meninggalkan kota Gama, setelah itu saya pasti akan melepaskan dia. Dev tersenyum dingin dan berkata sambil memegang Navin dengan satu tangannya. Dev, kamu sangat tidak tahu malu, kamu adalah orang picik yang tidak tahu malu. August yang kesal seketika mulai mengumpat. Benar, saya memang orang picik, siapapun yang memprovokasiku, seluruh keluarganya akan kubunuh. Dev tidak peduli dengan umpatan August, dia memegang Navin dan bersiap untuk pergi. Arthur yang melihat ini segera berkata kepada empat orang jubah hitam perunggu, serang. Saat itu, empat orang jubah hitam perunggu langsung melompat dan mengepung Dev. Bab 1516, Senjata Teleportasi. Hati-hati dengan ayahku. August memperingatkan dengan cemas. Dev menghadapi empat anggota jubah hitam perunggu dan mengernyitkan keningnya, empat orang master guru tingkat menengah, sepertinya demi membunuhku aliansi seni bela diri benar-benar melakukannya dengan serius. Empat orang ahli jubah hitam perunggu berdiri di empat arah, memblokir jalan Dev dengan erat sehingga sama sekali tidak ada jalan bagi Dev untuk kabur. Dev, jadilah anak yang patuh, jangan melawan jika tidak diperlukan. Empat orang itu memancarkan hawa dingin dari tubuh mereka, aura tersebut membuat bulu kuduk orang bergidik. Raut wajah Dev berubah, dia mencengkeram Navin dengan erat menggunakan satu tangannya, selama Navin masih di tangannya maka orang-orang ini masih memiliki sesuatu yang ditakuti dan dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Satu tangan lain Dev perlahan-lahan menyentuh gelang semesta, dia akan menggunakan senjata teleportasi seperti gelang semesta untuk melarikan diri dari sini. Meskipun Dev bisa bertarung melawan empat orang master guru tingkat menengah, tapi ini adalah kota Gama, tidak ada yang tahu apakah aliansi seni bela diri memiliki rencana cadangan, jadi Dev tidak berniat untuk bertarung. Navin masih ada di tanganku, kalian juga berani menyerangku. Dev berkata dan menatap empat jubah hitam perunggu dengan dingin. Haha, lalu kenapa kalau kamu membunuh dia? Kami ditugaskan untuk mencabut nyawamu, hidup mati orang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Salah seorang jubah hitam perunggu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jangankan Navin, mereka bahkan tidak menganggap nyawa Arthur, bagi mereka yang paling penting adalah menyelesaikan misi mereka. Mendengar perkataan jubah hitam perunggu itu, raut wajah Navin menjadi sangat jelek dan merasa dia sudah kehilangan mukanya. Sedangkan August menatap Arthur yang ada di sampingnya, Ketua Arthur, apa maksudmu dengan ini? Tuan Muda August, tidak perlu khawatir, mereka hanya berbicara sembarangan, kepala keluarga King akan baik-baik saja. Arthur menenangkan August. Sebenarnya Arthur sendiri juga tidak memiliki kewenangan untuk memerintah keempat jubah hitam perunggu ini. Karena Navin ini sudah tidak berguna, maka saya akan membunuhnya. Dev berkata lalu melayangkan tamparannya ke arah Navin. Salah seorang jubah hitam perunggu yang melihat hal ini segera menghantamkan tinjunya ke arah Dev, dan satu jubah hitam perunggu lainnya melangkah maju untuk menangkap Navin. Dev tidak mencoba untuk membunuh Navin, dia hanya ingin menarik perhatian dari keempat jubah hitam perunggu itu. Melihat ada kesempatan, Dev segera melemparkan gelang semesta dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Namun saat Dev hendak melarikan diri ke dalam lubang hitam itu, sebuah cahaya keemasan melintas di langit, diikuti dengan penampakan senjata sihir yang melayang di udara, dan senjata sihir itu memancarkan cahaya keemasan darinya. Cahaya tersebut langsung menyelimuti seluruh arena bela diri dan menghalangi jalan keluar Dev. Lubang hitam yang tadinya muncul pun menghilang, dan gelang semesta terjatuh ke tanah. Hahaha, kami sudah tahu sejak awal kalau kamu pasti akan menggunakan cara ini, jadi kami sudah membuat persiapan. Arthur tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, waskita yang berada di tengah kerumunan tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat senjata sihir di udara. Aliansi seni bela diri ini memang sangat tersembunyi, ternyata mereka juga memiliki senjata teleportasi seperti ini. Ayah, apa itu senjata teleportasi? Mia bertanya dengan penasaran. Kedepannya kamu akan mengerti, kali ini Dev bertemu dengan masalah besar. Waskita menatap erat pemandangan di atas arena bela diri. Saat ini Dev yang menyadari dirinya sudah tidak bisa kabur, seketika mengacungkan pedang naga, seberkas cahaya juga mulai menyinari tubuhnya, tubuh emas tak terhancurkan mulai menyelimuti tubuhnya. Mari kita lihat sekuat apa formasi sihir ini. Dev berkata lalu mengayunkan pedang naga di tangannya ke udara dengan ganas. Sebuah energi pedang yang sangat tajam langsung menebas ke arah senjata teleportasi yang berada di udara. Namun sebelum energi pedang itu menyentuh senjata teleportasi, energi pedang itu seketika menghilang tanpa jejak.
Dev mengernyitkan keningnya lalu mengayunkan energi pedang lainnya, namun hasilnya sama saja, jangankan merusak formasi sihir, energi pedangnya bahkan tidak bisa menyentuh senjata teleportasi itu. Arthur yang melihat pemandangan ini seketika menyeringai. Jangan buang-buang tenaga, ini adalah senjata teleportasi, energi pedangmu tidak hilang hanya saja dipindahkan ke dimensi lain. Pada saat ini, sebuah suara yang misterius terdengar di telinga Dev. Bab 1517, Serangan Kesadaran Spiritual. Dev tampak terkejut, karena dia dapat mendengar dengan jelas itu adalah suara Waskita. Namun saat Dev melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Waskita berada ratusan meter jauhnya dari dia dan sedang menatap dirinya. Dev tidak tahu mengapa Waskita memberitahukan hal ini kepadanya, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Nak, bukankah kamu sangat hebat? Kenapa kamu bahkan tidak bisa merusak formasi sihir ini? Seorang jubah hitam perunggu menatap Dev dan bertanya dengan suara mencibir. Dev menyipitkan matanya, dia memegang pedang naga di tangannya dengan erat, dia tahu kali ini akan menjadi pertarungan yang buruk. Buka formasi. Segera setelah itu sebuah teriakan keras yang bagaikan petir menggelegar terdengar di telinga Dev. Lalu arena bela diri tempat Dev dan yang lainnya berada mulai berguncang dengan hebat dan ruang kosong mulai terdistorsi. Dev menatap orang di sekelilingnya dan menyadari orang-orang yang ada di sekeliling perlahan-lahan menghilang, hingga pada akhirnya hanya tersisa beberapa orang yang berada di atas arena bela diri dan sekelilingnya sudah kosong. Dev tahu bahwa orang-orang di sekeliling itu tidak menghilang, melainkan pihak lawan telah mengaktifkan senjata teleportasi dan mereka seharusnya berada di dimensi lain. Namun orang-orang yang ada di sekitar masih dapat melihat Dev dan yang lainnya dengan jelas, hanya saja itu bukan lagi pemandangan yang nyata melainkan lebih terlihat seperti gambaran yang tercermin. Matilah. Keempat jubah hitam perunggu itu berbicara di saat bersamaan. Dev hanya merasakan dentuman keras dari segala sisi di saat yang bersamaan, dan diikuti oleh sensasi pusing yang membuat dia hampir kehilangan kesadaran. Serangan kesadaran spiritual. Raut wajah Dev seketika berubah, diikuti dengan kilatan cahaya putih di benaknya, dia tidak menyangka keempat orang ini tiba-tiba melancarkan serangan kesadaran spiritual dan memanfaatkan momen di saat Dev sedang tegang untuk langsung menyerang kekuatan mental Dev. Karena saat seseorang berada di bawah tekanan yang ekstrim, kekuatan mental akan menjadi sangat rapuh dan dapat diserang dengan mudah. Saat Dev kehilangan konsentrasinya untuk sejenak, empat orang jubah hitam perunggu itu menyerang bersamaan, empat kilatan cahaya langsung mengarah ke Dev dan menghantam tubuhnya. Tubuh Dev langsung terlempar, walau di sekelilingnya terlihat kosong melompong, tapi saat Dev terlempar ratusan meter jauhnya, tubuhnya tiba-tiba menghantam sesuatu dan terjatuh ke tanah dengan keras. Dev bangkit berdiri dan tidak melihat apapun di depannya, saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, muncul sebuah penghalang yang tak terlihat. Ini adalah sebuah ruang dimensi ini tidak akan hancur sebelum kamu mati atau kami mati, kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri, tunjukkan saja kemampuan terbaikmu. Salah seorang jubah hitam perunggu berkata lalu melambaikan lengan jubahnya, lengan jubah berwarna hitam itu bagaikan seekor ular spiritual yang langsung menuju ke arah Dev. Tiga jubah hitam perunggu lainnya yang melihat ini juga langsung melambaikan lengan jubah mereka dan empat lengan jubah yang menyerupai ular spiritual langsung melilit Dev dengan erat. Seketika, empat orang itu menarik dengan keras dan tubuh Dev langsung tertarik kembali dan tergantung di udara. Raut wajah Dev berubah, cahaya keemasan di tubuhnya muncul, kekuatan naga ilahi yang menakutkan meledak dan sekujur tubuhnya mulai membesar, mencoba untuk melepaskan diri. Namun empat lengan jubah itu sangat tangguh, tidak peduli sekuat apa Dev meronta dia tetap tidak bisa melepaskan diri, sebaliknya dia kelelahan dan dipenuhi dengan keringat dingin. Tuan Dev. Melihat Dev yang langsung dikendalikan oleh lawannya segera setelah dia menyerang, Raphael mengernyitkan keningnya dan bergegas menerjang keluar. Lionel juga langsung bangkit berdiri membawa para ahli keluarga raya di belakangnya, dan sudah siap untuk bertarung. Mereka akan menyelamatkan Dev. Keluarga raya bisa menjadi seperti hari ini semuanya berkat Dev, jadi Raphael tidak akan tinggal diam melihat Dev mati di hadapannya tanpa melakukan apapun. Seperti kata pepatah tahu berterima kasih dan membalas budi, kalau tidak bagaimana keluarga raya bisa mendapatkan pijakan di komunitas bela diri Kota Gama. Saudara Raphael, kamu tidak boleh gegabah, walau kalian menerjang ke atas kalian juga sama sekali tidak bisa menyelamatkan Dev, bahkan sebelum kalian bisa bertemu dengannya kalian akan dihancurkan oleh batasan spasial itu. Saat ini masalah belum berakhir, Dev sepertinya tidak akan dikalahkan dengan mudah. Waskita berkata dan menghentikan Raphael. Bab 1518, Membangkitkan Kesadaran. Raphael yang melihat hal itu hanya bisa kembali duduk dengan perlahan dan matanya melekat erat pada arena bela diri. Di sisi lain, Arthur yang melihat Dev sudah di bawah kendali menyeringai dengan puas, jubah hitam perunggu memang jubah hitam perunggu, kekuatannya memang sangat kuat, dalam sekejap saja sudah bisa mengendalikan Dev, kali ini saya ingin lihat bagaimana Dev bisa melarikan diri lagi. Dev tidak akan bisa dikendalikan dengan mudah, ini hanya permulaan.
August sebaliknya tidak terlalu optimis, karena dia sudah pernah bertarung dengan Dev dan dia tahu kalau kekuatan Dev sudah berkembang hingga titik yang menakutkan. Kalau begitu lihat saja nanti, Arthur melirik August lalu menyeringai. Pada saat ini, Dev yang sedang memegang pedang naga mencoba untuk menebas lengan jubah itu, namun sayangnya tangannya terikat dan dia tidak bisa bergerak. Dengan kekuatan kecil seperti ini, entah bagaimana kamu bisa memorak-porandakan dunia. Bela diri. Melihat Dev yang berada di bawah kendali mereka, salah seorang jubah hitam perunggu mendengus dingin dan tampak penuh penghinaan. Jangan omong kosong lagi dengannya, langsung bunuh dia maka tugas kita selesai. Setelah berkata, salah seorang jubah hitam perunggu lainnya mengambil sebilah pisau tajam di tangannya dan menikamkannya ke arah Dev dengan ganas. Dev sedang terikat dan sama sekali tidak bisa menghindar, dia hanya bisa mengerahkan tubuh emas tak terhancurkan hingga batas maksimal. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan yang bersinar seterang matahari. Kekuatan naga ilahi melindungi sekujur tubuhnya, dia harus sanggup menahan serangan lawannya, dan Dev tidak berani melambat sedikit pun. Bagaimanapun pihak lawan memiliki kekuatan master guru tingkat menengah, masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari August. Dang! Sebuah suara tajam terdengar, pisau itu membuat sebuah sayatan putih di tubuh Dev tapi sama sekali tidak melukainya. Sebaliknya, pergelangan tangan jubah hitam perunggu itu mati rasa dan pisau di tangannya patah. Sialan, tubuh anak ini benar-benar di luar nalar, terlalu kuat. Jubah hitam perunggu itu merasakan pergelangan tangannya mati rasa dan mengumpat dengan marah. Ayo kita serang bersama, jangan beri kesempatan kepada anak ini. Salah seorang jubah hitam perunggu lainnya berkata dengan dingin. Beberapa orang lainnya juga tidak banyak berbicara dan langsung mulai menyerang Dev. Dev mengernyitkan keningnya, jika 4 orang itu menyerang bersama maka walau Dev memiliki tubuh emas tak terhancurkan dia juga sepertinya tidak akan mampu menahannya. Namun tidak peduli sekeras apa Dev berjuang dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari jeratan lengan jubah itu. Di saat itu, pedang naga yang ada di tangan Dev tiba-tiba bergerak. Pikiran Dev bergerak dan pedang naga itu seketika terlepas dari tangannya. Namun Dev menyadari bahwa pedang naga sepertinya tidak berada di bawah kendali dirinya, dan memiliki kesadarannya sendiri. Lantas pedang spiritual sudah membangkitkan kesadarannya sendiri. Dev merasa sangat gembira dalam hatinya. Pedang naga itu melompat ke udara dan bersinar dengan cahaya terang, aura pedang yang menakutkan turun dari langit. Aura yang terpancar dari pedang itu bukanlah aura Dev, melainkan aura dari pedang naga itu sendiri. 4 jubah hitam perunggu itu seketika tercengang dan menatap pedang naga itu dengan tidak percaya. Energi pedang yang menakutkan langsung memutuskan lengan jubah yang mengikat Dev, di saat bersamaan pedang naga juga jatuh dari udara seolah-olah seluruh energinya sudah habis. Dev yang berhasil melepaskan diri melambaikan tangannya dan menangkap pedang naga, kekuatan naga ilahi terus mengalir ke dalam pedang naga. Pedang naga yang kembali terisi penuh dengan kekuatan naga ilahi mulai bersinar dan suara dengungan bergema di seluruh arena bela diri. Teknik pedang 9 bayangan, pedang pertama. Dev menebaskan pedangnya dan menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Terlihat aura pedang yang menakutkan muncul dan seluruh ruang dimensi mulai berputar dan bergetar akibat tebasan pedang ini. Masih berani melawan. Beberapa orang itu mendengus dingin, lalu mengaktifkan formasi sihir mereka secara bersamaan, terlihat senjata teleportasi yang ada di udara itu meledakkan cahaya dalam sekejap. Saat itu, aura pedang yang menakutkan dari Dev langsung menghilang dan ditelan oleh cahaya itu. Bab 1519, Ruang Dimensi Berputar. Dev mengernyitkan keningnya, dia tahu kalau tebasan pedangnya sudah dipindahkan ke dimensi lain dan bukan menghilang. Ruang dimensi berputar. Salah seorang jubah hitam perunggu tiba-tiba berteriak. 4 orang itu kemudian menyambar ke arah senjata teleportasi yang ada di udara secara bersamaan. Senjata teleportasi itu seolah berada di bawah tarikan gravitasi dan berputar dengan keras, lalu berbalik arah. Ruang dimensi itu bergetar dan diikuti dengan distorsi. Dev menyadari bahwa kerumunan orang yang tadinya tidak terlihat, kembali terlihat saat ini. Sedangkan orang-orang yang ada di sekeliling saat ini tidak bisa melihat Dev dan yang lainnya yang ada di arena bela diri. Seolah-olah seluruh ruang dimensi telah berbalik. Dengan getaran dari senjata teleportasi, aura-aura yang menakutkan melesat keluar dari dalam senjata teleportasi itu. Swosh swosh swosh. Kumpulan energi pedang yang tajam melesat keluar dari senjata teleportasi dan mengarah langsung ke Dev. Sialan. Raut wajah Dev berubah dan tanpa sadar mengumpat, dia bergegas melambaikan tangannya ke depan dan membentuk sebuah penghalang, tubuh emas tak terhancurkan juga dikerahkan sepenuhnya, hingga memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Energi pedang yang begitu familiar langsung muncul di hadapan Dev. Semua energi pedang yang diayunkan oleh Dev dan menghilang secara aneh saat ini tiba-tiba muncul kembali dan menyerang ke arahnya sendiri. Dang dang dang.
Energi-energi pedang itu menghantam penghalang di depan Dev, langsung menghancurkannya dan langsung menghantam tubuh Dev. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat sebagian besar sisik di tubuh Dev menghilang, tubuh emas tak terhancurkan juga hancur dalam sekejap. Sedangkan tubuh Dev terpental ke belakang dan langsung menghantam tanah. Formasi sihir ini terlalu menakutkan. Dev menatap formasi sihir yang ada di udara dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Hahaha, apakah menyenangkan rasanya diserang oleh jurusmu sendiri? Salah seorang jubah hitam perunggu tertawa dengan tidak terkendali. Dev tidak mengatakan apapun, dia mengernyitkan keningnya dan sedang memikirkan cara untuk menghancurkan formasi itu. Jika terus seperti ini, maka 4 orang itu sama sekali tidak perlu menyerang, dan dirinya sendiri akan mati di tangannya sendiri. Sedangkan saat ini Rafael yang ada di luar menjadi sedikit cemas karena dia tiba-tiba tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan Dev. Ayah, menurutmu apakah Dev akan baik-baik saja? Mia bertanya kepada Waskita. Saat ini raut wajah Waskita tampak tidak terlalu bagus, dia menatap arena bela diri yang kosong melompong dengan ekspresi kaku. Saya juga tidak yakin, kali ini semuanya bergantung pada Dev, senjata teleportasi milik pihak lawan terlalu kuat. Kata Waskita. Kalau begitu coba pikirkan cara untuk menyelamatkannya, orang-orang di aliansi seni bela diri ini semuanya tidak benar. Mia yang mendengarnya mulai memohon pada Waskita. Waskita memelototi Mia, kamu sudah lupa apa yang saya katakan padamu, keluarga Zefri tidak akan pernah terlibat dalam pertarungan dan tidak akan pernah bergabung dalam organisasi apapun, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Mia melihat ayahnya yang marah juga tidak berani mengatakan apapun lagi. Sedangkan saat ini Dev masih menatap 4 jubah hitam perunggu itu dengan hati-hati, dia tidak berani menyerang dengan mudah lagi, setiap serangannya pada akhirnya akan menyerang dirinya sendiri. Kenapa, tidak berani menyerang lagi? Kalau kamu tidak berani menyerang, maka kami yang akan menyerang. Setelah berkata, 4 orang jubah hitam perunggu itu mulai menerjang Dev secara bersamaan. Dev yang melihat itu tidak punya cara lain selain mengangkat pedangnya dan mengayunkan pedangnya ke arah 4 orang itu. Namun 4 orang itu tampaknya tidak benar-benar menyerang Dev, di saat Dev mengayunkan pedangnya, mereka seketika menghindar. Dan di atas senjata teleportasi itu, sebuah cahaya langsung menelan energi pedang Dev yang menakutkan. Ruang dimensi berputar. Kemudian, 4 orang itu mengulangi cara yang sama, bersamaan dengan ruang dimensi yang berputar, sebuah aura pedang yang menakutkan langsung menuju ke arah Dev. Dev berusaha untuk menangkisnya, tubuh emas tak terhancurkan miliknya sudah hancur dan lenyap tanpa bekas. Sedangkan dia sendiri mengucurkan darah dari mulut dan hidungnya akibat guncangan itu, raut wajahnya juga tampak sangat jelek. Bab 1520, Kekuatan yang Murni. Hahaha. Melihat penampilan Dev yang menyedihkan, 4 jubah hitam perunggu itu tertawa terbahak-bahak. Dev terlihat sedikit tidak berdaya dan hanya bisa menatap 4 orang itu dengan marah, menghadapi senjata teleportasi seperti ini Dev benar-benar tidak berdaya. Karena setiap energi pedang yang diayunkannya akan ditelan oleh senjata teleportasi itu, dan Dev tidak memiliki cara untuk menghancurkan senjata teleportasi itu. Jika senjata teleportasi itu tidak dihancurkan maka Dev tidak akan bisa menang melawan 4 jubah hitam perunggu itu. Namun di saat Dev tampak tidak berdaya, sebuah suara yang familiar kembali terdengar di telinga Dev, senjata teleportasi ini hanya dapat menelan serangan dengan kekuatan spiritual, namun tidak bisa menelan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan yang murni, apa kamu mengerti? Dev tercengang dan seketika cahaya terang melintas di matanya, dia seolah memahami sesuatu. Meskipun senjata teleportasi ini sangat hebat tapi tidak akan bisa menelan kekuatan tubuh fisik dan tidak dapat meneleportasi orang ke ruang dimensi lain, yang dapat ditelannya hanya serangan yang menggunakan kekuatan spiritual, jika dia mengandalkan kekuatan fisiknya maka senjata teleportasi ini tidak akan bisa menelannya. Dev menatap Waskita dengan rasa berterima kasih, lalu menyimpan pedang naga di tangannya dan menyimpan kembali seluruh kekuatan naga ilahi ke dalam tubuhnya. Dia akan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghancurkan senjata teleportasi itu dan dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 4 jubah hitam perunggu itu. Setelah Dev mencapai ranah jiwa baru tingkat 3, tubuh fisiknya juga sudah berkembang dengan pesat. Saat ini, walau Dev tidak memiliki dukungan dari tubuh emas tak terhancurkan, tubuh fisiknya juga tetap sangat kuat. 4 jubah hitam perunggu melihat Dev yang menyimpan pedang naga dan menyimpan seluruh auranya, tampak sedikit tertegun dan mengernyitkan keningnya. Lantas anak ini sudah mengetahui cara menghancurkan formasi sihir dari senjata teleportasi ini. Salah seorang jubah hitam perunggu berkata dengan suara pelan. Tidak perlu mengkhawatirkan hal itu dulu, serang dan bunuh dia tidak boleh dibiarkan. Hahaha. Melihat penampilan Dev yang menyedihkan, 4 jubah hitam perunggu itu tertawa terbahak-bahak. Dev terlihat sedikit tidak berdaya dan hanya bisa menatap 4 orang itu dengan marah, menghadapi senjata teleportasi seperti ini Dev benar-benar tidak berdaya. Karena setiap energi pedang yang diayunkannya akan ditelan oleh senjata teleportasi itu, dan Dev tidak memiliki cara untuk menghancurkan senjata teleportasi itu.
Jika senjata teleportasi itu tidak dihancurkan maka Dev tidak akan bisa menang melawan 4 jubah hitam perunggu itu. Namun di saat Dev tampak tidak berdaya, sebuah suara yang familiar kembali terdengar di telinga Dev. Senjata teleportasi ini hanya dapat menelan serangan dengan kekuatan spiritual, namun tidak bisa menelan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan yang murni. Apa kamu mengerti? Dev tercengang dan seketika cahaya terang melintas di matanya, dia seolah memahami sesuatu. Meskipun senjata teleportasi ini sangat hebat tapi tidak akan bisa menelan kekuatan tubuh fisik dan tidak dapat meneleportasi orang ke ruang dimensi lain, yang dapat ditelannya hanya serangan yang menggunakan kekuatan spiritual. Jika dia mengandalkan kekuatan fisiknya maka senjata teleportasi ini tidak akan bisa menelannya. Dev menatap waskita dengan rasa berterima kasih, lalu menyimpan pedang naga di tangannya dan menyimpan kembali seluruh kekuatan naga ilahi ke dalam tubuhnya. Dia akan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghancurkan senjata teleportasi itu dan dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 4 jubah hitam perunggu itu. Setelah Dev mencapai ranah jiwa baru tingkat 3, tubuh fisiknya juga sudah berkembang dengan pesat. Saat ini, walau Dev tidak memiliki dukungan dari tubuh emas tak terhancurkan, tubuh fisiknya juga tetap sangat kuat. 4 jubah hitam perunggu melihat Dev yang menyimpan pedang naga dan menyimpan seluruh auranya, tampak sedikit tertegun dan mengernyitkan keningnya. Lantas anak ini sudah mengetahui cara menghancurkan formasi sihir dari senjata teleportasi ini. Salah seorang jubah hitam perunggu berkata dengan suara pelan. Tidak perlu mengkhawatirkan hal itu dulu, serang dan bunuh dia tidak boleh dibiarkan mendekati senjata teleportasi itu. Seorang jubah hitam perunggu lainnya berkata dan menghantamkan tinjunya ke arah Dev. Dev yang saat ini tidak dilindungi oleh tubuh emas tak terhancurkan dan sudah menyimpan seluruh auranya, sudah menjadi orang biasa, jadi jubah hitam perunggu ini menyerang dengan penuh percaya diri. Bam! Jubah hitam perunggu ini tiba di hadapan Dev dengan cepat dan menghantamkan tinjunya ke tubuh Dev. Dev terpental ke belakang dan langsung jatuh menghantam tanah. Dev perlahan-lahan bangkit berdiri dan melihat ke arah tubuhnya sendiri, raut wajahnya menjadi semakin dingin. Jubah hitam perunggu itu menatap Dev dengan penuh keterkejutan, dia tidak menyangka saat ini Dev mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan darinya dan tidak terluka parah. Namun saat ini perhatian Dev tidak tertuju pada 4 orang ini, melainkan pada senjata teleportasi yang ada di udara. 4 jubah hitam perunggu ini juga menyadari niat Dev dan berteriak, "Nak, kamu tidak punya kesempatan lagi." Setelah selesai berbicara, 4 orang ini mengaktifkan mantra mereka bersamaan dan kilatan cahaya mengarah ke arah Dev. Sebagai jubah hitam perunggu, mereka masing-masing memiliki roh spiritual yang bersarang di dalam tubuh mereka, jadi jumlah mantra yang mereka ketahui tidak terhitung jumlahnya. Serangan sihir melanda dengan dahsyat dan langsung menghantam Dev. Setiap serangan itu menghantam tubuh Dev seperti petir surgawi. Dev yang tidak dilindungi oleh tubuh emas tak terhancurkan hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan. Dev menghindar sambil mencoba mendekat pada senjata teleportasi. Namun mantra yang terus membombardirnya membuat Dev sangat sulit untuk melangkah maju. Dev hanya merasakan tubuhnya seolah-olah terbakar dalam api yang membara. Bekas-bekas luka terus muncul dan darah terus menyembur keluar. Saat ini, orang-orang yang berada di sekitar arena bela diri menatap adegan di depan mata mereka dengan termenung. Mereka tidak tahu semangat apa yang membuat Dev begitu bertekad untuk bertahan. Di bawah serangan seperti ini walau seorang manusia besi pun akan hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan rasa terkejut mereka juga tidak bisa tidak mengagumi kekuatan tubuh fisik Dev. Sialan, tubuh fisik anak ini benar-benar di luar nalar, jika tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Arthur menatap tubuh fisik Dev yang begitu di luar nalar dan merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Bersambung.